Bagaimana meditasi bisa membantu kita sembuh dari trauma? Sebenarnya banyak dari kita yang punya trauma masa lalu yang kadang bisa sangat mengganggu. Bahkan saking mengganggunya, kadang orang sampai harus menghabiskan biaya jutaan rupiah demi ke terapis atau mengakses bantuan medis lain untuk menyembuhkan trauma yang mereka miliki. Tapi tahukah kamu, dengan rutin meditasi setiap hari, ternyata trauma-trauma yang tersimpan dalam otak itu bisa disembuhkan sendiri loh. Trauma sebenarnya adalah respon emosional terhadap peristiwa mengerikan yang pernah terjadi dalam hidup. Trauma bisa disebabkan oleh kondisi tidak menyenangkan, kondisi berbahaya, atau kondisi menyakitkan yang mempengaruhi fisik atau emosi seseorang. Ketika manusia mengalami kejadian berbahaya atau tidak menyenangkan, maka otak akan merekam kejadian tersebut berikut emosi dan makna yang ditimbulkan. Emosi dan makna inilah yang menjadi reaksi trauma yang bisa muncul lagi ketika manusia mendapatkan kejadian serupa. Trauma sebenarnya adalah bentuk dari self-defense atau pertahanan diri. Saat manusia mengalami kejadian berbahaya, maka memorinya akan terekam dalam pikiran bawah sadar, berikut dengan emosi-emosi yang dirasakan saat itu. Entah itu emosi sedih, marah, ketakutan, maupun sakit hati. Saat manusia menemukan kejadian serupa, pikiran bawah sadar akan membuat tubuh mengeluarkan reaksi-reaksi tertentu, baik secara fisik atau emosi, untuk membuat orang tersebut lari atau menghindar dari situasi tersebut. Contohnya, kalian pernah nggak sih lihat korban bencana alam yang otomatis akan lari atau gemetar ketika mendengar suara gemuruh? Ini adalah bentuk trauma terhadap bencana alam. Ada juga anak kecil yang biasa dibentak dan diabaikan oleh orang tuanya, maka ketika dewasa, ia jadi sulit memberikan kasih sayang kepada orang lain. Ketika ada lawan jenis yang mencoba menyayanginya, ia cenderung menghindar karena takut merasakan hal yang sama seperti di masa lalu, yakni diabaikan atau dibentak oleh orang tua yang seharusnya menyayanginya. Jadi sebenarnya trauma itu ada sebagai bentuk perlindungan terhadap manusia, agar manusia tidak terjebak dalam kejadian yang sama untuk yang kedua kalinya. Tapi sayangnya, reaksi trauma seringkali tidak bisa membedakan konteks. Ia hanya mengenali pola, suara, sentuhan, dan visual saja. Jika ketemu kejadian serupa, walau konteksnya berbeda, misalnya pada korban bencana alam nih, ketika ia mendengar suara gemuruh, walaupun itu bukan gemuruh karena bencana, ia akan otomatis ketakutan dan lari. Trauma bisa jadi merugikan jika ini mulai menghambat manusia untuk maju, berkembang, dan bersosialisasi. Trauma yang merugikan akan membuat manusia cenderung takut, menghindar, emosional, dan takut melangkah atau membuat keputusan. Trauma juga bisa membuat manusia kesulitan menjalin hubungan dengan manusia lain bila tidak segera dinetralisir. Jika reaksi trauma sudah mengganggu seperti ini, maka sebaiknya memang disembuhkan atau dinetralkan. Menyembuhkan trauma bukan berarti menghilangkan memori traumatik tersebut dari dalam otak. Memori akan tetap tersimpan di dalam pikiran bawah sadar manusia, tidak akan bisa hilang. Tapi kita bisa memprogram ulang emosi dan makna yang melekat dalam memori traumatik tersebut, sehingga manusia jadi netral kembali saat teringat kejadian serupa. Cara memprogram ulang memori traumatik ini adalah dengan berdialog untuk memaafkan dan melepaskan emosi-emosi negatif yang melekat di dalamnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengakses dan berdialog dengan memori traumatik kita sendiri? Memori traumatik kita sebenarnya tersimpan dalam pikiran bawah sadar, dan ini bisa diakses ketika gelombang otak manusia berada pada posisi alfa atau theta. Nah, gelombang otak alfa atau theta ini bisa terjadi ketika manusia mengalami kondisi yang sangat rileks sekali, atau kondisi ketika manusia sedang fokus menikmati sesuatu tapi dengan nyaman atau mindfulness. Meditasi sendiri merupakan metode paling gampang untuk menurunkan gelombang otak kita dari beta menjadi alfa atau theta, sehingga dengan demikian pikiran sadar menjadi lebih tidak aktif dan pikiran bawah sadar menjadi semakin terbuka. Pengalaman saya sendiri, ternyata memori-memori traumatik itu bisa keluar sendiri ketika kita terbiasa merutinkan meditasi. Memori ini bisa keluar saat kita melakukan meditasi yang dalam dan rileks sekali. Atau bisa juga memori ini keluar dalam aktivitas sehari-hari ketika kita sedang rileks atau berada dalam kondisi transenden. Nah, bagi kalian yang terbiasa meditasi setiap hari, kalian bisa gunakan kesempatan ini untuk menyembuhkan trauma-trauma di masa lalu, sehingga kalian bisa memiliki kehidupan baru yang lebih ringan, bebas, dan bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan tanpa batasan atau hambatan. Bagaimana cara trauma bisa sembuh ketika kita rutin meditasi? Ada 3 cara kalian mengalami penyembuhan ketika sudah rutin meditasi. 1. Trauma itu akan sembuh saat meditasi.
Saat kita bermeditasi, kadangkala memori-memori dari pikiran bawah sadar itu akan muncul sendiri. Ketika memori traumatik tersebut muncul lagi, biasanya ia muncul dalam bentuk visual, seperti kita sedang menonton film di dalam otak kita sendiri. Kalian cukup amati saja adegan tersebut selama beberapa saat. Kadang emosi juga ikut muncul, mengiringi adegan tersebut. Nah, amati aja. Setelah emosi mulai mereda, ucapkanlah terima kasih kepada diri kalian sendiri karena sudah berhasil melewati kejadian tersebut dan peluk dia dengan hangat dan penuh ketulusan. Kemudian kalian niatkan dengan segenap jiwa dan pikiran untuk melepaskan semua kesedihan, sakit hati, kemarahan, kekecewaan, atau emosi-emosi negatif lainnya. Kemudian amati. Dan jangan lupa untuk memaafkan peristiwanya juga. Biasanya setelah itu kondisi batin akan lebih lega dan netral. Jika cara ini belum berhasil, bisa diulangi besok-besok lagi sampai benar-benar netral. 2. Sembuh saat aktivitas sehari-hari. Salah satu dampak rutin meditasi, lama-lama kita akan menjadi sering berada dalam fase transenden, walaupun kita tidak sedang meditasi. Lama-lama kondisi transenden itu akan lebih sering hadir ketika kita mengerjakan aktivitas sehari-hari, seperti mengemudi, menulis, membaca, memasak, menyapu, bekerja, dan masih banyak lagi. Ketika kita berada dalam kondisi transenden, maka pikiran bawah sadar kita terbuka dengan sangat lebar, dan kita jadi bisa lebih mengenali isi batin kita sendiri, termasuk mengenali perasaan atau pikiran kita sendiri. Di sini kadang memori traumatik tersebut akan muncul dalam ingatan. Nah, jika kalian tiba-tiba teringat memori traumatik ini, kalian cukup amati dan renungi. Kemudian maafkan kejadian tersebut dan lepaskan segala emosi-emosi negatif yang muncul menyertainya. 3. Mengalami kejadian traumatik yang lebih besar. Setelah kalian mengalami spiritual awakening, belum tentu kalian akan terbebas dari masalah. Bisa jadi justru menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Demikian juga dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan trauma masa lalu. Ini pernah kejadian dalam hidup saya, di mana di tahun 2019 sampai 2020, saya mengalami sakit metafisika yang sangat parah dan butuh waktu 1 tahun untuk penyembuhan. Dan tentu saja ini menimbulkan trauma yang sangat besar. Ternyata tahun 2022 awal, saya mengalami hal yang sama namun dengan kuantitas dan kualitas yang lebih besar lagi. Nah, ternyata trauma akibat sakit di masa lalu justru berubah menjadi energi yang bisa saya gunakan untuk menghadapi kejadian yang lebih besar di tahun 2022. Kalau di tahun 2019-2020, saya hanya melawan dukun dan 1 oknum saja. Di tahun 2022, saya harus berhadapan dengan komunitas yang cukup besar dan serangan yang dilakukan otomatis lebih parah. Ternyata itu bisa diatasi dan setelah itu trauma terhadap penyakit-penyakit tersebut sembuh. Bagaimana bisa trauma bisa sembuh jika kita mengalami kejadian traumatis serupa tapi yang lebih besar? Ternyata, reaksi traumatik yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita bisa dikonversi menjadi energi. Next time kita menghadapi kejadian serupa, maka reaksi traumatik tersebut akan otomatis keluar menjadi energi untuk melawan atau mengatasi kejadian tersebut. Nah, karena kejadiannya lebih besar, maka semua timbunan emosi negatif yang menjadi bahan bakar untuk reaksi trauma ini terkonversi semua menjadi energi untuk melawan, sehingga emosi-emosi negatif tersebut habis. Sehingga ketika kita mengingat kembali memori traumatik yang sudah-sudah, jadinya malah netral, sudah tidak ada lagi perasaan takut, marah, dendam, kecewa, atau sedih. Dan di pengalaman saya, ketika kita sudah mengalami spiritual awakening dan merutinkan meditasi, kejadian-kejadian besar yang membuat kita menyembuhkan trauma sendiri ini akhirnya tidak datang hanya 1 kali saja, tapi bisa beberapa kali sampai akhirnya trauma-trauma kita sembuh sendiri dan kita mengalami peningkatan kesadaran. Itulah kenapa dalam online kelas saya menyarankan peserta untuk merutinkan meditasi karena manfaatnya memang sangat luar biasa. Nah, buat kalian yang ingin konsultasi privat, kalian juga bisa reservasi jadwal konsul kalian dengan saya. Di sesi konsultasi privat ini, kalian juga bisa mendapatkan bimbingan meditasi untuk membantu kalian mengatasi masalah yang kalian alami terkait spiritual, trauma masa lalu, atau kekerasan dari dark triad. Dan sesi konsultasi privat ini belum tentu saya buka setiap saat, jadi mumpung saya buka sesinya, kalian bisa booking sekarang juga. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya.